Desa Wirun merupakan desa yang terletak paling utara di Kecamatan Winong, Kabupaten Pati yang memiliki keindahan tersendiri. Mayoritas masyarakat Desa Wirun bermata pencarian sebagai petani. Ada petani tebu, kacang hijau, padi, dan masih banyak lainnya. Terdapat balai desa yang menjadi pusat aktivitas kegiatan umum di Desa Wirun. Yuk ikuti terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Denny Endra, NIM 2018-41040, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Muria Kudus. Saya merupakan peserta KKN tematik 2021 yang bertemakan tentang pencegahan serta penanggulangan dampak COVID-19 dan ketahanan pangan. Lokasi KKN saya berada di Desa Wirun, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Untuk program kerja unggulan saya memilih tema pertanian yang berjudul tentang pelatihan pembuatan instalasi hidroponik sederhana. Sasaran dalam program kerja unggulan saya ini yaitu masyarakat umum Desa Wirun. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini saya akan mempraktekkan program unggulan KKN tematik 2021, yaitu tentang pelatihan pembuatan instalasi hidroponik sederhana menggunakan bus bekas buah. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Denny Endra, NIM 2018-41040 dari kelas 1Q. Nah, di sini sebelumnya ada yang udah tahu apa itu hidroponik? Belum. Hidroponik berasal dari bahasa Yunani yang berarti dari dua kata, yaitu hidro dan ponos. Hidro yang berarti air dan ponos atau berarti daya. Jadi hidroponik itu adalah bertanam atau bercocok tanam yang menggunakan air tanpa menggunakan tanah sama sekali. Berikut keuntungan dalam bertanam hidroponik. Yang pertama yaitu biasanya kan ibu-ibu melihat nanam harus di sawah atau di lahan yang cukup luas seperti kebun gitu kan. Kalau hidroponik bisa kita manfaatkan lahan pekarangan rumah, karena hidroponik tidak memerlukan lahan yang begitu luas sehingga bisa menghemat lahan. Hidroponik juga tidak perlu mengolah tanah. Kalau misal kita bercocok tanam di sawah kan harus dicangkul, seperti di traktor juga. Kalau hidroponik nggak usah kita. Selanjutnya, keuntungan hidroponik tidak perlu menyaingi rumput, karena instalasi hidroponik biasanya kita taruh di greenhouse kan nggak ada rumput di sekitar tanaman itu. Kalau kita nanam kayak di kebun atau di sawah kan kita harus menyaingi rumput gitu. Nah, kalau hidroponik kualitas tanaman lebih baik. Kenapa? Karena hidroponik biasanya kita nggak nanam langsung di tanah, jadi akarnya lebih bersih, nggak tercampur sama tanah gitu, nggak kotor. Berikutnya yaitu macam-macam sistem hidroponik. Yang pertama ada sistem WIC atau sistem sumbu, nanti yang akan kita praktekkan. Yang kedua ada sistem DFT atau Deep Flow Teknik. Yang ketiga ada NFT atau Nutrient Film Teknik. Dari sini ada yang perlu ditanyakan? Di dalam gambar itu yang gambar 1 sama 2 kan ada DFT sama NFT. Yang 2 sama 3 ini? Iya. Nah, itu tuh kan sama. Apakah ada perbedaan? Kalau ada tuh perbedaannya seperti apa? Baik. Menurut kelihatannya hampir sama ya Mbak, tapi sebenarnya berbeda sistem DFT dan NFT ini. Kalau DFT kita sirkulasi airnya muter terus, tapi nanti ada air yang menggenang. Sedangkan NFT sirkulasi air muter, tapi tidak ada air yang menggenang. Jadi keuntungan sistem DFT ini, kalau misal listrik kita mati atau listrik kita padam, tanaman masih segar karena ada air yang menggenang. Nah, kalau NFT, misal listrik kita mati berjam-jam, nanti akan layu tanaman, soalnya nggak ada air yang tergenang di sini kan. Nah, ini kan miring, kalau ini kan datar, masih ada genangan air. Selanjutnya, media tanam hidroponik. Nah, ini untuk media tanam yang pertama, nanti bisa kita pakai rock ball. Ada yang perlu ditanyakan dari media rock ball ini? Mas mau tanya, rock ball itu terbuat dari apa?
Jadi untuk media tanam rock wool ini terbuat dari batuan vulkanis yang dipanaskan dengan suhu tinggi kemudian dicetak. Ini kalau ini mahal harganya, Mbak. Biasanya 1 meter 80.000. Tapi media tanam ini bagus juga dan subur. Selanjutnya ada media tanam hidroton. Untuk hidroton biasanya ini terbuat dari tanah lempung yang dicetak dibulat-bulatkan seperti ini. Selanjutnya ada sekam bakar. Sudah tahu kan sekam bakar semuanya? Selanjutnya ada hidrogel. Untuk hidrogel ini bisa digunakan sebagai media tanam hidroponik untuk tanaman hias. Soalnya dia kan cantik gitu, tapi harganya mahal. Biasanya jarang dipakai sih untuk sayuran. Selanjutnya untuk jenis-jenis tanaman yang bisa dibudidayakan secara hidroponik, yang pertama ada tanaman hias. Nah, bisa kita lihat seperti ini, contoh tanaman aglonema, tapi ini enggak budidaya hidroponik ya. Nanti bisa dipakai untuk hidroponik juga. Tanaman sayuran daun seperti kangkung, seperti ini, seperti pakcoy atau sawi juga, bayam dan lain-lain. Untuk sayuran atau buah bisa paprika, tomat, melon, semangka, mentimun dan lain-lain juga. Baik, untuk tahapan berhidroponik yang pertama yaitu penyemaian. Nanti bisa ibu-ibu praktekkan dan bapak praktekkan ya untuk penyemaian. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan praktek, saya akan mengenalkan bahan-bahan yang digunakan dalam budidaya hidroponik sederhana ini. Yang pertama kita bisa mencari atau membeli bekas buah ini. Kita lubangi seperti ini, kita bisa melubangi pakai kawat yang udah kita ukur sama netpot ini, kita buat lingkaran terus kita panasi, bisa dibuat seperti ini. Nah, untuk kayak gini bisa buat tanam selada. Kalau tidak seperti ini, soalnya selada kan agak lebar dari kangkung. Kalau untuk tanam kangkung bisa kita kasih 12 lubang tanam. Selanjutnya kita pakai media tanam rock wool. Selanjutnya ada benih kangkung dan juga benih sawi pakcoy juga. Selanjutnya ada nutrisi abemik juga. Selanjutnya netpot dan sumbu atau kain flanel juga. Kita basahi rock wool dulu dengan air, tapi jangan terlalu menggenang gitu seperti ini. Ini untuk sawi biasanya 1 atau 2 benih saja per rock wool ini. Kita lubangi dulu seperti ini satu-satu. Nah, kita ambil gini, coba kita praktekkan, Mbak. Ini. Nah, kita basahi terus kita ambil benih sawi satu-satu. Bisa 1, bisa 2 juga. Nah, kita masukkan seperti itu. Selanjutnya kita menyemai benih kangkung. Kalau kangkung per rock wool ini bisa kita kasih 3 sampai 4 biji. Sebelumnya kita buat dulu ya lubang tanamnya seperti ini. Kemudian bisa kita masukkan langsung dengan jari kita seperti ini. Bisa kita praktekkan 3 atau 4 juga nggak apa-apa. Kalau untuk kangkung seperti ini. Nah, baik, untuk selanjutnya kita kan pakai sistem sumbu. Nah, jadi kita pakai kain flanel. Fungsi kain flanel ini untuk menaikkan air nutrisi yang ada di bawah supaya bisa diserap tanaman langsung. Bisa kita praktekkan kayak gini. Kita masukkan gini kan. Kita masukkan kain flanel ke dalam netpot seperti ini. Nah, setelah kita masukkan nanti kita taruh di sini ya. Nah, seperti ini. Satu-satu per lubang tanam. Kayak ini. Bisa kita taruh sini, Mbak. Nah, untuk selanjutnya kita bisa mempraktekkan pindah tanam bibit sawi dan kangkung langsung ke box styrofoam. Bisa Mbak dan Ibu
praktekkan langsung. Kita ambil satu kayak gini kan, kalau benih kangkung, benih sawi, terus kita masukkan ke net pot kayak gini. Nah, bisa dipraktekkan nih, untuk benih bibit kangkungnya. Satu-satu per lubang tanam. Nah, seperti ini. Sambut. Ini. Seperti ini. Nah. Tambah dua lagi untuk sini. Nah. Lagi. Nah. Udah. Pindah tanam, kita akan memberikan nutrisi. Sebelumnya untuk nutrisi hidroponik yaitu abimik yang terdiri dari dua buah cairan yaitu A dan B yang terdiri dari unsur makro dan mikro. Untuk kebetulan untuk cairan ini karena takarannya kita larutkan ke dalam 500 mili A dan 500 mili B. Jadi seperti ini, kita pakai botol aqua seperti ini. Baik, kita langsung larutkan untuk cairan A. Kita langsung masukkan ke dalam botol seperti ini. Ini untuk yang kecil ini namanya unsur mikro yang juga dibutuhkan oleh tanaman supaya bisa tumbuh maksimal. Seperti ini, nanti akan merah warnanya untuk cairan A ini. Tadinya kita kocok sampai dia terlarut sempurna. Seperti ini. Kita kocok beberapa saat. Melarutkan cairan B, ada yang ingin mempraktekannya? Saya. Nah, bisa coba langsung. Buka dulu. Nah, ini masukkan terlebih dahulu. Semuanya ini. Iya, semuanya. Nanti ada larutan kecil. Nah, bisa masukkan perlahan-lahan. Biar nggak jatuh. Iya. Ya, ditutup langsung dilarutkan di kotak. Ya. Selanjutnya kita langsung beri air yang ada di bak ini dengan nutrisi yang sudah kita larutkan atau abimik yang sudah tadi kita larutkan. Untuk takarannya tadi kan saya ini kasih 10 liter air. Kurang lebih 10 liter air. Nah, untuk 1 liternya kita kasih 5 mili A atau 1 tutup A dan 5 mili B atau 1 tutup B. Jadi kan kalau 10 liter kita kasih 10 tutup A dan 10 tutup B. Bisa dipraktekkan langsung. Kita kasih 10 tutup A dan 10 tutup B. Setelah itu kita aduk larutan yang sudah kita kasih tadi, larutan abimik, biar merata, biar bisa serap tanaman langsung. Nah, kita pasang lagi seperti ini. Nah, untuk selanjutnya dalam tahapan berhidroponik dilakukan pemeliharaan. Biasanya kita ngecek tanaman tiap 1 hari atau 2 hari sekali. Misal nanti di dalam tanaman ini ada kayak ulat atau hama lain, bisa kita ambil. Kalau udah udah agak parah, bisa kita semprot pakai pestisida, tapi kita pakai pestisida nabati. Untuk tahapan yang terakhir kita yaitu pemanenan. Untuk sayuran sawi pakcoy sendiri kita bisa panen dalam usia 30-35 hari setelah tidak tanam. Kalau untuk kangkung biasanya lebih cepat, sekitar 20-25 hari setelah tanam kita bisa panen. Ada yang mau ditanyakan? Untuk pemasarannya sendiri bagaimana? Kalau untuk pemasarannya kita bisa tawarkan ke warga sekitar, karena sayuran hidroponik kan lebih bersih, lebih sehat juga karena nggak pakai pestisida kimia. Kalau untuk yang udah skala besar biasanya dijual ke kayak supermarket, restoran gitu. Sekian untuk pelatihan hidroponik pembuatan instalasi sederhana.
Jadi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesannya setelah mengikuti pelatihan hidroponik ini, Mbak? Kita dapat termotivasi untuk melakukan penanaman baik maupun di luar atau di rumah secara baik dan benar. Ya, terima kasih, Mbak. Mana kesan dan pesan setelah mengikuti kegiatan pelatihan hidroponik ini, Mbak? Saya mendapatkan pengalaman dari pelatihan hidroponik ini. Terima kasih, Mbak. Bagaimana kesan dari Ibu setelah mengikuti kegiatan pelatihan hidroponik ini? Saya paham tentang hidroponik. Oke, terima kasih.